وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله، يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Ayo, gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu anhu. Masalah-masalah yang berhubungan dengan rukun i'tidal. Nah, rukun yang ke-6 yaitu i'tidal. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa alihi wa ala. Rukun yang ke-6 adalah rukun apa? I'tidal. I'tidal ini seperti kita ketahui bahwa dia adalah rukun yang pendek, jika dipanjangkan lebih dari ukuran Fatihah maka termasuk bisa membatalkan salat, kecuali di dua masalah. Maka dia membatalkan salat. Masalah yang pertama di i'tidal rakaat terakhir, masalah yang kedua di i'tidal waktu kita melakukan salat sunnah tasbih. Di dua masalah ini tidak batal dan karena dikategorikan ma'dzur. Tempatnya kunut fil jumlah dan tempatnya membacakan zikir tasbih di salat sunnah tasbih. Ayo. I'tidal merupakan rukun dalam salat fardu atau sunnah. Hal ini menurut pendapat yang kuat dalam mazhab al-Imam Syafi'i. Sedangkan menurut pendapat al-Imam Ibnu Mukri, i'tidal hukumnya adalah wajib dalam salat fardu dan tidak wajib dalam salat sunnah. Aduh. Kalau kita pakai menurut Ibnu Mukri, kalau Ibnu Mukri walhadza. Dalam menurut pendapatnya Imam Ibn Mukri, i'tidal dalam salat sunnah tidak wajib. Dengan pengertian boleh dari mana? Dari posisi apa? Posisi rukuk langsung sujud. Ayo. 2. I'tidal merupakan rukun yang pendek. Jika dipanjangkan lebih dari rukun zikir, ukuran zikir i'tidal dan lebih dari ukuran bacaan suratul Fatihah, maka dapat membatalkan salat. Iya. Karena rukun qasir, kalau rukun qasir dipanjangkan batal salatnya dia. Hal ini menurut pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Ada sebagian ulama Syafi'i yang mengatakan i'tidal rukun tawil di semua rakaat, bukan di rakaat terakhir aja. Ayo. Hal ini menurut pendapat yang kuat dalam mazhab al-Imam Syafi'i. Kecuali pada dua masalah maka boleh dipanjangkan. Iya. Yaitu A. I'tidal pada rakaat terakhir maka boleh dipanjangkan karena merupakan tempatnya kunut. Secara global, meskipun ingin kunut atau tidak ingin kunut, tapi dia posisinya sebagai tempatnya kunut. Karena kunut di rakaat rakaat terakhir. Ada sebagian ulama yang mengatakan kalau ingin kunut baru boleh dipanjangkan. Tapi kalau tidak ingin kunut tidak. Ya. B. I'tidal pada salat sunnah tasbih. Nah, karena akan baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar 10 kali dan 10 kali panjang terhitung. Ayo. Maka boleh dipanjangkan. 3. Jika seseorang berada dalam posisi sujud kemudian ragu apakah telah sempurna i'tidalnya atau tidak, maka perincian hukumnya adalah sebagai berikut. Nah, sekarang dia posisi sujud, kemudian ragu, i'tidalnya tadi sudah sempurna apa enggak? Misalnya sudah tumanina atau belum? Atau sudah ke posisi yang sah untuk jadikan i'tidal apa belum? Nah, sedangkan dia di posisinya sebagai dalam posisi apa? Sujud. Kita lihat dia ini sebagai imam atau munfarid atau sebagai makmum. Ayo. A. Jika posisi dia sebagai makmum, maka wajib. Kalau dia sebagai posisi sebagai makmum, ya wajib ngikutin dia. Sampai kapan? Sampai dia ini salam imamnya dari sholatnya, baru dia nambah 1 rakaat. Ayo. Kemudian nambah 1 rakaat setelah salamnya imam. Aduh. Nambah 1 rakaat setelah salamnya imam. Yang kedua, B. Jika setelah salamnya imam maka dia nambah 1 rakaat. Tapi kalau imam dan munfarid seperti yang kita ketahui kemarin, itu ada kalanya apa? Ada kalanya qabla bulughi mithlih, ada kalanya ba'da bulughi mithlih. Kalau qabla bulughi mithlih maka itadarak. Ada kalanya qabla bulughi mithlih, ada kalanya ba'da. Ada kalanya qabl, ada kalanya ba'd. Kalau qabla bulughi mithli artinya apa? Misalnya dia ragu atas i'tidalnya sah atau tidak sedangkan posisinya dalam badan sujud di rakaat yang sama. Nah,
Maka kan masih belum sampai ke i'tidal. Kapan dikatakan boleh bulugh mithlih? Di posisi yang sama. Kalau dia ingatnya atas kekurangan i'tidal di rakaat pertama, ingatnya di posisi i'tidal di rakaat kedua. Itu artinya makna omongan apa? Ba'da bulughi mithlih. Kalau dia ingatnya sebelum itu, maka dikatakan qabla bulughi mithlih. Lah, kalau dikatakan qabla bulughi mithlih istilah hukumnya bagaimana? Hukumnya yutadarak. Apa artinya yutadarak? Kalau misalnya di posisi sujud dia ragu apakah waktu i'tidal telah tumanina atau belum, maka wajib kembali ke posisi i'tidal, kemudian dari situ baru ngulangi sujudnya. Tapi kalau ba'da bulughi mithlih, dia di i'tidal rakaat kedua, ingat kalau di i'tidal rakaat pertama ada kekurangan. Maka rakaat pertama kita anggap tidak ada, kita hapus. Kemudian rakaat kedua kita jadikan rakaat pertama, dengan pengertian kita tambah satu rakaat setelah selesainya yang keempat. Ya. Dan jika terlambat tidak kembali maka batal salat. Ya, kalau dia mundur tidak mau kembali, ditunda-tunda, baru mau kembali nanti batal salatnya dia. Kenapa? Karena di posisi kalau seandainya dengan sengaja maka akan batalkan salat. Dia sekarang kan di posisi sujud. Sedangkan sujudnya ini masih belum dikategorikan sah karena i'tidalnya rakaat sebelum sujud, yaitu i'tidal belum sah. Dengan pengertian duduknya dia di satu rukun yang hukumnya tidak sah dan dipanjangkan tanpa ada udzur, itu bisa membatalkan sholat tersebut. Singkatnya bagaimana? Singkatnya kalau dia di waktu sujud, waktu sujud posisinya di sujud rakaat pertama misalnya, dia meyakini di i'tidal itu ada kekurangan, maka hukumnya apa? Nah, hukumnya wajib segera kembali ke posisi i'tidal. Setelah begitu, ngulangi lagi sujud yang pertama, kemudian dua sujud, kemudian sujud yang kedua. Gitu. Kapan ini terjadi? Kalau ini omongannya adalah imam dan munfarid. Qabla bulughi mithlih. Ya? 4. Jika tidak membaca qunut ratibah pada salat subuh, maka hukum salatnya tetap sah, meskipun tidak sujud sahwi sebelum salam. Misalnya salat subuh tidak baca qunut ratibah, Allahumma hdina fiman hadait, tidak masalah. Batal salatnya? Tidak batal. Karena salat tidak batal dengan meninggalkan sunnah. Misalnya dari azkar ruku tidak dibaca, tidak masalah. Azkar sujud tidak dibaca, tidak masalah. Doa iftitah, ta'awud, amin, surah, semuanya tidak dibaca, tidak masalah. Selama yang ditinggalkan bukan rukun, maka salat tidak batal. Cuman sholatnya kurang sempurna. Jadi kurang sempurna dengan meninggalkan sunnah. Yang lebih utama jangan satu pun dari sunnah ditinggalkan, apalagi sunnah yang ab'ad. Karena sunnah dibagi dua. Ada sunnah kalau ditinggalkan maka sunnah untuk ditutup dengan sujud sahwi. Ada sunnah yang kalau ditinggalkan maka tidak sunnah untuk sujud sahwi. Bahkan kalau sujud sahwi batal salatnya. Nah ini dinamakan ab'ad, ini dinamakan hayat. Seperti kunut, tasyahudul awal, itu sunnah ab'ad. Kalau ditinggalkan, maka sunnah sujud sahwi. Meskipun meninggalkannya dengan sengaja atau tidak sengaja, tidak ada bedanya. Misalnya satu orang misalnya dia sholat zuhur sengaja tidak duduk di tasyahudul awal, maka hukum sholatnya apa? Sah. Meskipun disengaja. Kenapa? Karena duduk di tasyahudul awal hukumnya sunnah ab'ad. Cuman sunnah bagi dia sujud sahwi. Lah kalau misalnya dia tetap tidak sujud sahwi, tidak masalah juga, salatnya sah. Kecuali kalau dia posisinya sebagai imam, kemudian imam meninggalkan sujud sahwi dan kemudian imam melakukan sujud sahwi dan makmum tidak ngikutin, itu batal. Jadi kalau ditanya hukum sujud sahwi karena meninggalkan sunnah artinya apa? Sunnah. Kecuali di satu masalah, bagi makmum wajib ngikutin imamnya kalau imamnya melakukan sujud sahwi. Ayo. Karena hukum membaca qunut dan melakukan sujud sahwi adalah sunnah. Ayo. Pembacaan qunut. Pengertian qunut. Nah, qunut itu sendiri itu apa? So perhatikan. Qunut itu gabungan antara dua perkara. Ada namanya pujian. Perkara yang kedua namanya doa. Kalau ente katakan Allahumma ghfirli, doa kan. Kemudian ente katakan ya ghafur, pujian, cukup. Salat subuh misalnya Allahumma ghfirli ya ghafur, Allahu akbar, sah. Setelah ngerjakan, telah baca apa? Qunut.
Allahumma arhamni ya rahim, Allahumma hdini ya hadi. Itu cukup. Cuman yang lebih utama kalau kita pakai kunut yang namanya diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW. Ada dua jalur kunut yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad, ada dua jalur kunutnya ini. Jalur yang pertama jalurnya Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib anin Nabi SAW. Jalur yang kedua Sayyidina Umar bin Khattab anin Nabi SAW. Boleh ente pakai riwayatnya Sayyidina Hasan bin Ali sebagaimana dipakai oleh kebanyakan ribuan jutaan muslimin, yaitu Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait. Itu riwayatnya siapa? Riwayatnya Sayyidina Imam Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh juga ente riwayat pakai riwayatnya Sayyidina Umar bin Khattab. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nastahdik wa nu'minu bika wa natawakkalu 'alaika wa nuthni 'alaika al-khaira kullah. Nashkuruka wa la nakfuruk wa nakhlau wa natruku man yafjuruk. Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nahfid narju rahmataka wa nakhsha adzabak inna adzabakal jidda bil kufari mulhik. Itu riwayatnya siapa? Riwayatnya Sayyidina Umar bin Khattab. Ada sebagian sanad mengatakan dia ngambil dari Nabi Muhammad, ada sebagian sanad mengatakan dia dari pribadinya dia sendiri. Lah, kalau misalnya Anda mau pakai mana yang ahsan kalau mau pakai satu? Kalau mau pakai satu yang ahsan riwayatnya Sayyidina Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kalau lebih ahsan? Karena ini muttafiq, terjadi ittifaq ulama bahwa ini dari Nabi Muhammad. Kalau ini masih ada perbedaan antara ulama apakah dari pribadinya Sayyidina Umar atau meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul. Yang lebih utama apa? Yang lebih utama lagi kalau kita gabung antara dua riwayat. Di sholat subuh kita pakai riwayatnya pertama Hasan bin Ali, kemudian riwayat Sayyidina Umar bin Khattab. Begitu. Jadi perlu kita ketahui pengertian kunut itu adalah gabungan antara pujian dan doa. Paling minimnya ente katakan Allahumma ghfirli, yang kedua ghafur, atau Allahumma arhamni ya rahim. Malah selesai kunut. Begitu. Lah, kalau misalnya kita ninggalkan sebagian dari kunut, lafaz kunut, apakah kita sujud sahwi? Kalau kita ninggalkan kunut semua, kita tidak baca kunut kan sujud sahwi. Disunahkan sujud sahwi, tapi tidak wajib. Disunahkan sujud sahwi, tapi tidak wajib. Lah, kalau misalnya kita tidak meninggalkan kunut semuanya, tapi kita meninggalkan sebagian dari kalimatnya kunut, itu sunnah sujud sahwi apa tidak? Kalau kita meninggalkan sebagian dari lafadznya sujud, apa lafadznya dari kunut? Sebagian dari lafadznya dari kunut, itu kita tinggalkan, maka kita baca setengah, atau baca sedikit, atau kita buat sendiri, kemudian kita baca setengah. Itu sunnah sujud sahwi apa tidak sunnah sujud sahwi? Sunnah sujud sahwi wala la? Sunnah. Kalau warid dari Nabi itu yang harus sujud. Harus. Kalimat harus tidak ada harus. Yang ada sunnah. Itu kan? Kalau yang ditinggalkan itu dari riwayatnya Nabi Muhammad itu baru sunnah sujud sahwi. Tapi kalau riwayatnya muttafaq alaih. Ada sebagian riwayat lafadznya mukhtalaf fi. Seperti fa innaka, kalau misalnya diganti wa innaka, fa innaka tagdhi wa la yughadha. Kalau misalnya satu orang baca wa innaka tagdhi, apakah sujud sahwi? Tidak. Kenapa? Ada riwayat pakai waw, bukan pakai fa. Betul. Yang kadang yang sering terjadi yang di masjid-masjid ini ya. Di masjid-masjid yang jarang kita dapatkan apa? Kita ini di kunut ini ada namanya kan pujian, ada namanya doa. Lah, bagi makmum waktu imam baca kunut itu yang di posisi mana dia mengucapkan selayaknya mengucapkan amin, di posisi mana dia harus ngikutin bacaannya imam. Jadi kita pertama itu ada namanya doa, kemudian pujian, kemudian penutupan yaitu wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Lah, di posisi mana kita ucapkan amin? Di posisi sini sama ini. Waktu imam mengucapkan Allahumma hdina fi man hadait, makmum mengucapkan amin. Wa afina fi man afait, amin. Sampai ke titik fa innaka. Kalau sudah fa innaka, maka pertama sunnah dikeraskan, bukan sebagian ditutup. Fa innaka tidak ada suara sama sekali. Itu gitu. Fa sunnah dikeraskan, mansus alih. Kemudian perkara yang kedua, lah makmum tidak disunnah untuk mengucapkan amin karena bukan doa, hanya berupa pujian. Fa innaka tagdhi wa la yughadha alaik. Kita ngikutin imam. Fa innaka tagdhi wa la yughadha, bareng bersama imam bareng. Sampai ke posisi imam mengucapkan wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi, maka makmum selanjutnya diucapkan amin. Dan ini jarang, amin di posisi ini jarang. Kalau amin posisi ini masyhur.
Kalau yang di sini nggak ada, memang bukan posisinya, cuman sunnah dikeraskan. Jadi sunnah dikeraskan. Kalau mau mau dibaca secara pelan tidak masalah, cuman sunnahnya dikeraskan. Dan jarang didapatkan orang yang ngeraskan di posisi sini. Kebanyakan di masjid-masjid juga rata-rata ini disir. Tidak tahu istilah hikmah. Ngambilnya di mana? Wallahu a'lam. Yang intinya menurut yang kita baca di Mansus Ali Kutubul Fuqaha, sunnah untuk dikeraskan dari awal kunut sampai akhir kunut. Cuman bedanya kalau ini kita mengucapkan amin, ini mengucapkan amin, kalau ini ngikutin imam. Gitu gitu. Ya. Al kunut lugatan ad-du'a. Ya, kunut dari itu hazal masjid. Kayak gempa suara sahabat amin. Ya. Dan dibaca pada waktu yang khusus. Dua, di waktu yang khusus ini di posisi i'tidal rakaat terakhir. Ayo. Dua, hukum kunut. Hukumnya adalah sunnah. Ini kita ketahui tadi sekarang bahwa kunut itu gabungan dari dua perkara, doa dan pujian. Kemudian kita ketahui bahwa kunut itu yang meriwayatkan kunut ada dua, ada Sayyidina Hasan bin Ali, ada Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian kita ketahui tadi juga pembagian kunut dari segi makmum itu mengucapkan amin atau ngikutin apa yang dibaca oleh imam dibagi menjadi dua, menjadi tiga. Yang pertama doa dibaca dengan mengucapkan amin, yang kedua ini pujian maka makmum ngikutin dengan suara dikeraskan, yang ketiga wasallallahu alaihi wasallam Muhammadin maka diusunahkan bagi makmum untuk mengucapkan amin. Lah kemudian masalah baru lagi ini apa sini katakan? Hukumnya adalah sunnah. Lah hukum mengucapkan apa? Kunut. Alhamdulillah. Ayo. Hukumnya adalah sunnah. Hukum kunut sunnah. Kalaupun satu orang tidak mau kunut, tidak masalah. Nah kemudian pembagian kunut. Kunut itu dibagi dua. Ada namanya kunut ratibah. Ada namanya kunut nazilah. Kalau kunut ratibah di berapa mana? Di dua masalah. Kunut ratibah itu di mana? Di dua masalah. Salat subuh. Yang kedua di salat witir di bulan Ramadan setelah 16 hari ke-16 sampai terakhir. Maksudnya hari 16 Ramadan sampai hari tanggal 30. Itu belum pendapat yang kuat. Ada sebagian ulama Syafi'iyah pendapat kuat juga, tapi bukan mu'tamad, yang mengatakan dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Sunnah kunut. Ada ulama Syafi'iyah juga yang mengatakan sunnah kunut di salat witir setahun penuh. Ramadan dan selain Ramadan, sunnah kunut. Sunnah kunut di setahun penuh. Dan amalan ini yang dikerjakan oleh Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, pengarang Ratib Al-Attas. Beliau setahun penuh salat witirnya mesti di rakaat terakhir mesti baca kunut. Katanya guru kita Al-Habib Zain, dan ini juga amalan yang aku amalkan dari mulai aku kecil. Selalu aku tidak tinggalkan kunut di salat witir di rakaat terakhir. Ayo. Bahkan sebagian ulama mengatakan Habib Umar Abdurrahman Al-Attas itu dapat futuh gara-gara terlalu sering-seringnya mengucapkan baca doa kunut subuh. Ya. Jika ditinggalkan pada waktu sholat subuh atau pada sholat sunnawi itu di pertengahan bulan Ramadan. Ini ramai ratibah, ya. Maka disunahkan untuk sujud sebelum salam dari sholat. Sebelum salam dari sholat. Jadi kita ketahuin kunut dibagi dua, ada namanya kunut ratibah, ada namanya kunut nazilah. Lah kunut ratibah ini beda dengan kunut nazilah dari beberapa masalah. Masalah yang pertama, kalau kita ninggalkan kunut ratibah maka disunahkan sujud sahwi. Tapi kalau kita ninggalkan kunut nazilah tidak boleh sujud sahwi. Kalau sujud batal salatnya ente. Itu masalah pertama. Masalah yang kedua, kunut ratibah itu ada riwayatnya dari Hasan bin Ali atau Sayyidina Umar bin Khattab Allah khilafan fi. Terus kalau kunut nazilah lah tergantung dari keadaan apa yang dibutuhkan di negara Islam. Loh, maksud dan tujuannya kunut nazilah ini apa? Maksud dan tujuannya kunut nazilah kita mendoakan saudaranya kita yang lagi dalam keadaan musibah, baik di negara kita atau di negara-negara yang lain. Karena semua orang muslim sebagaimana satu kesatuan. Gitu. Berapa banyak dari negara Islam yang lagi kelaparan, berapa yang lagi perang, lagi fitnah, lagi begitu dan lain-lain, kita doakan mereka. Gitu. Lah, kapan waktunya kunut nazilah ini? Kunut nazilah di semua salat fardu kecuali subuh. Ini artinya apa? Zuhur, asar, maghrib, isya. Cuman Syahada Ba'alawi para habaib di Hadramut ini kebanyakan rata-rata mereka kunut nazilahnya hanya di dua sholat, sholat isya sama sholat asar. Ini adatnya mereka di sana. Kenapa kalau sholat maghrib tidak kunut?
Salat maghrib tidak kunut karena untuk keluar dari pendapatnya Imam Syafi'i yang mengatakan salat maghrib itu waktunya maghrib itu kalau sudah masuk seukuran wudu ditambah pakai baju ditambah salat 5 rakaat keluar waktunya maghrib. Kemudian kosong baru masuk waktu isya. Ini menurut pendapat yang al-jadid, mazhab al-jadid, mazhab yang baru. Tapi mazhab al-qadim tidak, waktu maghrib sambung dari mulai maghrib sampai isya. Lah supaya keluar dari pendapatnya ini, maka dianjurkan setelah adzan maghrib jawab adzan, kalau lagi bulan Ramadan langsung buka, langsung baca doa sebentar, langsung iqamatus shalah. Kenapa? Supaya sholatnya kita sah menurut mazhab yang lama sama mazhab yang baru. Sebab kalau kita masih duduk dulu, ngobrol dulu, makan dulu, baru bangun, sholatnya kita sah dulu mazhab qadim. Mazhab jadid sudah keluar waktunya maghrib sudah habis. Kita mau tidak mau kalau duduk makan itu bahkan mengambil paling sedikitnya 10 menit. Duduk ngobrol sambil makan sambil ngobrol baru bangun ini 10 menit amblas. Lah itu bakal mengeluarkan sholat maghrib dari waktunya menurut mazhab jadid. Jadi yang lebih utama apa? Kalau waktunya bulan Ramadan hanya sebatas kurma, air, baca doa, jawab adzan, iqamatus shalah. Kalau di Hadramut lebih parah lagi. Adzan setelah doa, adzan langsung iqamatus shalah. Allahu akbar. Adzan selesai, muadzin tuh. Kemudian baca doa sebentar, 1 menit, 2 menit, langsung iqamatus shalah. Tidak ada kesempatan hatta yang kadang untuk sholat qabliyah. Kenapa? Karena mereka ngejar supaya sholatnya itu bisa di waktu yang sah dari mazhab lama sama mazhab yang baru. Begitu ya? Dalil kunut. Dalil kunut diantaranya adalah An Anas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana tasyaharan yad'u alaihim. Yani ala 3 qabail. Jadi ada 3 qabilah yang datang ke Rasulullah minta Rasulullah mengirim utusannya dari para sahabatnya untuk mengajarkan agama Islam dan akan memberikan jaminan keamanan. Akhirnya dikirim sama Rasulullah sekitar 80 orang, semuanya hafal Quran. Tujuannya untuk mengajarkan agama Islam. Setelah nyampe ke 3 qabilahnya mereka ini dikepung, dibunuh semua satu-satu. Marah Rasulullah, didoakan sama Rasulullah berhari-hari di kunut itu mereka itu. Ya. Kana tasyahran yad'u alaihim thumma tarakahu. Yad'u alaihim ala ri'il wa zakwan wa usiyya. Ya. Fa amma bis subuh falam yazal yaqunutu hatta faraqat dunya. Nah. Artinya dari sahabat Anas radhiyallahu anhu sesungguhnya Nabi membaca kunut nazilah selama sebulan. Kemudian beliau meninggalkannya. Itu kunut nazilah, ya. Adapun kunut ratibah. Kalau misalnya ada satu negara Islam, satu daerah di Indonesia kekurangan air, kita doakan mereka. Cuma tidak makan waktu cuma 2 menit. Cuma di Indonesia ini kunut nazilah ghair masyhur, tidak masyhur. Tidak terkenal sebagaimana terkenalnya kunut ratibah di sholat subuh. Bukan artinya tidak ada. Kadang kalau zaman sekarang kalau misalnya ada satu orang mengerjakan kunut nazilah, loh ini kok akan sholat model baru. Tidak ada model baru, maklumat baru yang belum sampai ke inti. Bukan artinya semua agama syariat atau sudah ada di kepalanya inti. Ada berapa ratusan ribu ilmu yang belum kita ketahui, baru kita ketahui sekarang. Bukan model baru. Nah, kalau model-model baru yang keluar dari hukum syariat, keluar apa yang dikatakan fuqaha itu lain lagi. Misalnya ada masjid, kalau orang sholat bukan golongannya mereka dicuci, itu model baru. Tidak ada di zamannya Rasulullah wala sekarang. Kalau kita tidak hanya nampakkan apa yang ketutup. Ya. Adapun kunut ratibah pada sholat subuh, maka beliau tidak pernah berhenti membaca kunut sampai meninggal dunia. Amalan khulafaur rasyidin. Anna Abu Bakar wa Umar wa Utsman radhiyallahu anhum kanu yaf'alunahu ba'da ruku'. Artinya ba'da ruku', Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Kunutnya itu setelah ruku'. Sami Allahu liman hamidah baru kunut Allahumma hdina liman hadaita. Ya. Sesungguhnya Abu Bakar, Umar dan Utsman mereka membaca kunut setelah ruku'. Iya. 4 pembagian kunut. Kunut terbagi menjadi 2 bagian sebagai berikut. 1 kunut ratibah. Kunut ratibah di 2 masalah, di sholat subuh dan di pertengahan bulan Ramadan, ya. Yaitu pada 2 masalah. A. Kunut dalam sholat fardu subuh, waktunya adalah setelah i'tidal pada rakaat kedua. B.
kunut dalam sholat sunnah witir pada pertengahan terakhir bulan Ramadan. Waktunya adalah setelah i'tidal pada rakaat terakhir dalam sholat witir. Hal ini menurut pendapat yang kuat dalam mazhab al-Imam Syafi'i. Sedangkan menurut pendapat sebagian ulama, kunut sunnah dimulai dari malam pertama pada bulan Ramadan. Halo, sebagian ulama mengatakan dari sunnah. Dan ini dikerjakan di Haramain Syarifain, di Mekah Madinah dari mulai hari pertama kunut. Begitu juga di Hadramut, sebagian besar di Hadramut juga kunut, ada sebagian dari masjid-masjid yang kunut dari hari-hari pertama. Ya, karena kita minta sama Allah, apalagi doa di waktu sholat, la'alla dikabulkan jadi sebab keberhasilannya dia dunia akhirat. Ayo. Sedangkan menurut pendapat al-Imam Abu Hanifah dan al-Imam Ahmad, sunnah untuk kunut pada sholat witir dalam masa setahun penuh, dan ini dilakukan oleh Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas dan katsir dari syuyukh mengajarkan kita untuk selalu baca kunut di sholat witir dalam setahun penuh. Ayo. 2. Kunut nazilah. Pengertian kunut nazilah. Kunut nazilah yaitu kunut yang dibaca pada setiap sholat fardu, zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Kalaupun ada misalnya satu orang dia mau kunut nazilah di sholat zuhur, asar, maghrib, isya, tidak masalah. Betul. Cuma tidak masyhurnya hanya kalau kita di Habaib Salaf di Hadramut itu hanya di 2, isya sama asar. Ya. Pada rakaat terakhir setelah i'tidal, sebagian ulama berpendapat tidak sunnah membaca kunut nazilah pada sholat maghrib, dikarenakan waktu maghrib sangat pendek. Ya. B. Sebab kunut nazilah. Di waktu maghrib ini ada 3 perkara. Pertama, kita setelah sholat maghrib langsung dianjurkan untuk sholat sunnah ba'diyah maghrib tanpa terputus di antara keduanya dengan pembicaraan, kalau bisa. Kalau bisa begitu. Jangan bicara langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baca zikirnya langsung bangun, jangan bicara sama siapapun, langsung sholat 2 rakaat. Karena ada hadis khusus tentang itu nih. Ayo. B. Sebab kunut nazilah. Disunahkan membaca kunut nazilah jika terjadi musibah pada kaum muslimin. Meskipun di daerahnya dia atau daerahnya orang lain. Ya. Contoh, takut akan serangan musuh atau tersebarnya penyakit atau terjadinya kelaparan. Dalam kitab Mughnil Muhtaj, hatta kan sebagian ajib ini sudah misalnya zamannya wabak ini virus dan lain-lain. Di masjid-masjid pun jarang baca kunut, minta sama Allah agar virus diangkat, karena yang menyebarkan virus Allah dan yang bisa mengangkat Allah. Minhu wa ilaihi. Ya. Wa yusra'ul qunut fi sa'iril maktubat lin nazilah allati nazalat ka'anna nazala bil muslimina khaufun aw qahtun aw waba'un aw jaradun aw nahwaha lil ittiba' li'annahu sallallahu alaihi wasallam kana tashahran yad'u ala qatili ashabihi al-qurra bi bi'ri ma'unah. Ya. C. Hukum kunut nazilah. Hukum membaca kunut nazilah adalah sunnah. Kalaupun misalnya satu orang mau sholat zuhur tanpa kunut nazilah, tidak masalah. Sujud tidak sujud sahwi. Ayo. Jika ditinggalkan maka tidak sunnah untuk sujud sahwi. Hal ini menurut pendapat yang kuat al-asah dalam mazhab al-Imam Syafi'i. Dalam kitab Kifayatul Akhyar dijelaskan, amma kunutun nazilah fala yasjudu lahu ala al-asah fit tahqiq. Lafaz kunut nazilah. Tidak terdapat lafaz khusus yang diriwayatkan dari Rasulullah untuk kunut nazilah. Tidak ada lafaz apapun, tergantung hajatnya. Kalau hajatnya misalnya butuh turun hujan, itu doakan akan turun hujan. Kalau misalnya dia ada fitnah yang enggak perang dan lain-lain, itu jauhkan, Allah minta untuk angkat perang tersebut. Ayo. Maka boleh menggunakan lafaz apapun sesuai dengan jenis musibah yang turun. Iya. Dan yang lebih utama adalah membaca kunut yang diriwayatkan dari salafus saleh atau ulama. Dalam kitab Tuhfatul Muhtaj dijelaskan, wa fi hasyiyati Sanbati 'ala al-mahalli sakatu an lafzi kunutin nazilah wa huwa mushkilun bi annahu lafzu kunutis subuh. Wa qala al-Hafidz Ibn Hajar fi kitabih Badlul Ma'un alladhi yadhhar annahum wakkalu al-amra fi dhalika ila al-musalli fayad'u fi kulli nazilatin bima yunasibuha. Kalau misalnya sekarang yang bima yunasibuha butuh apa? Butuh air, tentu akan turun hujan. Ayo. Faedah 1. Bas. Ayo.
Syurutuz zawj. Nah, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah. Ini sahabat apa agar kita ketahuin bahwa tidak sah nikah kecuali rukun-rukunnya terpenuhin. Rukun-rukunnya terpenuhin lah. Rukun-rukunnya nikah ini ada 6. Pertama misalnya Zaid mau nikah dengan Hindun. Jadi mau nikah dengan apa? Mau nikah dengan Hindun. Apanya siapa? Ya, walinya. Apanya misalnya Ahmad. Saksinya siapa? Misalnya saksinya Khalid sama Bakar. Nah, ini calon suami, ini calon istri, ini wali, dan ini saksi. Perkataan Ahmad ke Zaid itu namanya sighah ijab. Jawaban Zaid ke Ahmad namanya gobul. Oke. Lah supaya sah syaratnya suami ini, dia menjadi sebagai suami harus syarat-syaratnya terpenuhi. Ya. Syurutuz zawji sab'atun. Nah, syaratnya menjadi suami adalah 7. Kalau 7 syaratnya terpenuhi, maka hukumnya dia sebagai suami sah. Dan perkataannya dia waktu mengucapkan gobil itu nikahnya sah. Yang pertama, al-awwal adamul ihram. adamul ihram. Ini dalam ini calon suami tidak dalam keadaan posisi berihram haji atau berihram umrah. Misalnya satu orang banyak kejadian. Jamaah umrah datang dengan calon besannya misalnya nyampe depannya Ka'bah, ingin akad depannya Ka'bah. Enggak masalah, akad depannya Ka'bah enggak masalah. Tapi setelah tahallul, setelah keluar dari ihramnya dia, setelah selesai ibadah umrah, lagi duduk depannya Ka'bah mau diakadkan enggak masalah. Tapi kalau sebelumnya itu enggak boleh. Enggak sah nikahnya. Misalnya setelah mengucapkan nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala labbaik Allahumma bi umrah. Kemudian setelah selesai tawaf sebelum sa'i atau setelah selesai sa'i sebelum cukur rambut, dia mengadakan akad nikah, tidak sah nikahnya. Karena 4 orang ini harus nikah. Siapa 4 orang? Lah, zauj, 3. Zauj, zaujah sama calon wali. Ini 3 orang harus tidak dalam keadaan berihram haji atau umrah. Tapi kalau 3 orang berkenan haji dan umrah, maka akadnya tidak sah. Tapi kalau syahid, orang saksi dan saksi nikah boleh. Dia dalam keadaan berihram haji, mau jadi saksi nikah boleh. Dalam keadaan ihram umrah, ini boleh. Hal ini menurut pendapat yang kuat. Ya. Apa kata sini? Ya. Adamul ihram bi hajjin aw umratin wa in fasadata. Wa in fasadata. Kapan ini dikatakan haji itu fasid atau umrah fasid? Kalau umrah dikatakan fasid kalau terjadi hubungan badan dengan istrinya sebelum dia tahallul. Itu umrah dikatakan fasid. Kalau haji sebelum tahallul awal. Karena haji punya 2 tahallul, tahallul awal, tahallul tsani. Begitu? Ayo. La yasihu nikahul muhrim walau bi wakil. Walau bi wakil. Misalnya saudara kisah. Ini Z dalam keadaan berihram haji atau berihram umrah. Kemudian putri mau nikah dengan Hind. Yang walinya adalah Ahmad. Kemudian karena Z tidak bisa nerima sendiri karena dengan berihram haji, mau diwakilkan ke 1 orang. Mau diwakilkan ke misalnya ke Ali untuk nerima nikahnya dia. Hukumnya apa? Tidak sah. Kecuali setelah Z keluar dari ihramnya dengan tahallul. Kapan dikatakan tahallul keluar dari ihramnya dari kalau ibadahnya ibadah umrah? Setelah mengerjakan niat, tawaf, sa'i, cukur rambut selesai umrahnya. Setelah cukur rambut baru dia boleh menerima sendiri atau mewakilkan orang untuk menerima. Begitu juga Ahmad. Boleh dia menikahkan sendiri atau mewakilkan orang untuk nikahkan. Begitu juga calon istri. Harus selesai dari tahallul awal. Ayo. Kalau lagi haji, kalau umrah selesai dari tahallulnya. Ayo. Ini dari mana dalilnya? Dalilnya dari pernikahannya Rasulullah. Dari pernikahannya Rasulullah dengan Maimunah bintul Harith. Lah Sayyidah Maimunah ini waktu nikah dengan Rasulullah apakah dalam keadaan berihram haji atau setelah tahallul? Sayyidah Maimunah sendiri mengatakan Rasulullah nikah denganku atau aku dengan Rasulullah setelah aku dan dia tahallul dari haji. Begitu juga perantara antara keduanya namanya Abu Rafi mengatakan mereka berdua nikah setelah tahallul dari haji. Sedangkan Ibn Abbas, Sayyidina Imam Abdullah bin Abbas mengatakan tidak, Rasulullah nikah dengan Sayyidah Maimunah sebelum tahallul dari haji. Oleh karenanya itu dalam mazhabnya Ibn Abbas mengatakan bahwa nikah dalam badan ihram sah. Bukan termasuk syaratnya suami harus tahallul dari ihramnya dia. Hanya dalam mazhab Ibn Abbas yang diambil oleh mazhab Abu Hanifah. Abu Hanifah pakai pendapatnya Ibn Abbas. Imam Syafi'i, Malik, wa Ahmad pakai pendapatnya
Riwayatnya siapa? Riwayatnya Sayyidah Maimunah sendiri dan riwayatnya Safir bainahuma, perantara antara keduanya yaitu Abu Rafi. Ayo. Atsani al-ikhtiyar. Kharaja bihi nikahul mukrah. Nah, yang ke sini ikhtiar, tidak ada paksaan. Ini misalnya jangan Ahmad. Misalnya ini misalnya siapa? Amr. Lah, ini Amr Z ini nikah dengan Hind karena memang ikhtiar, keinginannya dia, tidak ada paksaan sedikit pun. Lain halnya kalau ada paksaan. Gimana paksaan? Misalnya Amr ini maksa Z untuk nikahin anaknya. Oke. Kadang terjadi perihal semacam ini kapan? Kalau ini sudah hamil duluan. Ini sering jalan sama ini, terakhir hamil, setelah hamil saya ini maksa ini. Oke. Dan ini sering terjadi. Kalau sampai nikahnya karena paksaan tidak sah. Oke. Meskipun tujuannya untuk nutupin ini. Tapi apa? Ya kita jelaskan supaya untuk menikahin, cuman jangan dengan cara paksa. Agar waktu dia mengucapkan nagobel itu nikah dengan ikhtiarnya dia, keinginannya dia. Nanti, karena nyebabkan masalah baru nanti kalau dengan paksaan. Oke. Dan apakah sah dinikahkan karena hamil? Sah, karena hamilnya hamil dari zina. Hamil dari zina tidak punya nilai sama sekali dalam agama Islam. Dengan pengertian boleh dinikahkan dalam keadaan hamil. Tapi kalau hamil dari nikah atau dari watak syubha, tidak boleh dinikahkan. Harus nunggu selesainya iddah. Kapan iddahnya? Setelah melahirkan. Ini apa ya? Dan tidak boleh, nasallahu alaihi, masalah penting terjadi apa? Kalau ini sekarang Z ini selalu jalan sama Hind, kemudian sampai hamil sebelum nikah. Oke. Hukumnya apa? Anaknya ini wajib dinasabkan ke ibunya. Tidak boleh haram dinasabkan ke abahnya. Meskipun setelahnya dinikahin, tapi setelah yakin hamil baru dinikahin. Oke. Meski setelah yakin hamil baru dinikahkan, itu tidak boleh, haram hukumnya diwajib, termasuk dosa-dosa yang besar. Kalau sampai dinasabkan ke Z. Kalau misalnya keluar anak perempuan, misalnya Amrah. Ini Amrah binti siapa? Amrah binti Hind, bukan Amrah binti Z. Kenapa? Karena waktu terjadi hubungan badan dalam keadaan ajnabiyah, zina. Anak kedua, ketiga, setelahnya nikah masuk ke Z semua. Tapi yang pertama bukan ke Z. Ini, ayo. Lain halnya kalau pernah terjadi hubungan badan tapi tidak yakin hamil, kemudian dinikahkan. Perlu perhatikan bedanya. Kalau pernah terjadi hubungan badan dengan cara zina, nasallallahu alaihi, laki tidak tahu hamil apa tidak pasti. Kemudian dinikahkan. Lah, kemudian setelah dinikahkan hamil. Kita lihat kalau jarak antara akad dengan melahirkan lebih dari 6 bulan atau 6 bulan atau lebih, maka anaknya itu adalah dianggap anak dari jalur nasab dan nasabnya ke abah. Kalau misalnya lain, hanya kalau enggak, setelah diakadkan kumpul 4 bulan 5 bulan melahirkan, oh itu berarti nasabnya ke ibu. Kenapa? Karena paling minimnya masa kehamilan berapa? 6 bulan. Paling banyaknya 4 tahun, paling normalnya 9 bulan. Paling minimnya masa hamil berapa? Paling banyaknya 4 tahun. Imam Malik bin Anas di perut ibunya 4 tahun baru keluar. Kadang zaman sekarang kalau lebih dari 9 bulan, lebih 2 minggu, 3 minggu sama dokter tidak bisa sabar. Di operasi. Nah, ini paling 9 bulan normalnya. 9 bulan normalnya. Paham ya? Fa innahu la yasih illa in kana ikrahu bihaqqi. Nah, karena ikrah bihaq. Nah, kecuali kalau ikrahnya paksanya karena dasar yang dibenarkan oleh syariat, maka boleh dipaksa untuk nikah. Misalnya apa? Misalnya gambarannya masalah gimana? Coba perhatikan. Misalnya Z ini punya 2 istri, Hind sama Amrah. Kemudian pernah terjadi hubungan badan dengan Hind, tapi tidak pernah bermalam dengan Amrah. Kemudian dicerai Amrah sebelum bermalam. Hukumnya apa? Dia punya hak untuk mengangkat masalah ke hakim. Ya hakim, kenapa? Ini Z telah menzalimin saya. Kim menzalimin. Telah bermalam dengan ini, tidak bermalam pada saya. Hukumnya apa? Hukumnya hakim wajib untuk ini, untuk merujuk kembali atau nikah kembali. Setelah merujuk kembali, kalau sudah bermalam bersama dia, boleh meneruskan, boleh dicerai. Mazlumah fil qasam di antaranya. Ayo.
illa in kana ikrahu bihaqqin ka'an bukriha 'ala nikah al-madluma fil qasam. Aduh. Ayo saya. Gimana gambarannya itu? Madluma fil qasam ya. Bi an dalamaha huwa. Fayata'ayyan 'alayhi nikahuha liyabita inda ma fataha. Ma fataha. Ya. Al-thalits at-ta'yin. At-ta'yin ditentukan. Kalau katanya wali, saya nikahkan putri saya dengan salah satu dari kalian berdua, enggak sah. Tentukan dulu yang mana yang suami, yang A apa yang B. Salah satu berdua enggak sah, ya. Kalau enggak sah. Itu baik dari apa namanya itu calon suaminya yang harus ditentukan, juga calon istri harus ditentukan. Misalnya Z ini punya putri, dia bicara sama Khalid sama Umar. Saya nikah putri saya dengan satu dari kalian berdua, enggak sah. Tentukan dulu Khalid dulu, mau Khalid apa mau Umar. Betul ya? Fala yasihhu tazwiju ahadil rajulain wa in nawahu wa qabila. Wa in nawa ahad rajulain, ini niatnya untuk Khalid dan Khalid juga tahu, enggak sah tetap. Karena kalau ini niat, tapi syahid tidak tahu niatnya mereka berdua apa. Betul ya? Ar-rabi' ilmuhu bi ismil mar'ati. Sekarang misalnya perhatikan. Harus calon suami tahu calon istrinya ini siapa namanya. Kalau zaman sekarang bukan tahu lagi. Betul. Misalnya ini sekarang misalnya Z punya anak perempuan Hind. Calon suaminya misalnya Khalid. Khalid ini paling minimnya tahu namanya meskipun belum pernah lihat orangnya. Tidak harus pernah lihat orangnya. Atau kelihatan orangnya tapi udah tahu namanya, boleh. Ilmu bismil tahu namanya. Au ainiha, tidak tahu namanya siapa tapi ini. Zaid mengatakan kepada Khalid, saya nikahkan kamu dengan putriku ini. Tidak tahu siapa namanya tapi tahu pada orangnya. Sah. Ya. Ai bi an ya'lama ismal mar'ati bi anha fulana. Fulana misalnya Hind binti Zaid, ya. Au bi ainiha. Bi ainiha. Ini, itu kan hadir ini putri ini, sampingnya ini, sampingnya apanya misalnya. Ya. Walau samuha bi ghairi ismiha wa asyaru ilaiha jaz. Walau sama berkata ini perempuan dari dulu namanya Hind. Waktu mau dinikahkan sama apanya dirubah misalnya Zainab. Misalnya ini ya. Saya nikahkan kamu dengan Zainab ini. Hukumnya apa? Ini namanya aslinya dari dulu namanya bukan Zainab, Hind. Cuman ada kata petunjuk ini. Ini yang buat sah. Tidak masalah. Ya. Karena isim isyarah lebih kuat daripada isim alam. Ya. Al-khamis ilmuhu bihilliha lahu. Ilmu bihilliha lahu. Ini Khalid tahu kalau Hind ini halal bagi dia, bukan mahramnya dia. Kan mahramnya kita tahu. Maharnya berapa? 18. 6 dari ayo, supaya intibah dia. 7 dari nasab dan 7 dari 3 dari. Nah, gini baru thalib ilmu. Jangan ngikutin arus. Arus 3. Arus 4 lah, memang kayak gitu. 4 dari susuan. 4 dari apa? Pernikahan. Sekarang kalau dia Khalid ini tahu kalau ini ajnabiyah bagi ini, bukan halal ini. Tapi kalau dia tahu ini ukhtuh dari nasab atau dari radha atau dari tidak boleh, haram hukumnya. Ya. Kalau nakah imra'atan la yadri anha mu'taddatun aw khaliyatun. Mu'taddah, perempuan dari masa iddah, boleh dinikahin tidak boleh. Kalau yang akan nikahin selain orang yang mencerai, misalnya perempuan cerai, kena iddah kan? Di masa iddah ada orang laki lain mau nikah, tidak boleh. Kalau orang yang mencerai tadi boleh. Ya. Atau khaliyatun anil iddah. Atau khaliyan iddah, tidak tahu ada kena iddah apa kena iddah, tidak tahu. Ya. Atau anha ukhtuhu atau anha ajnabiyatun. Nah, dia tahu Hind ini Khalid ini tahu kalau di kampung sini dia punya saudari, cuma tidak tahu siapa dia. Kemudian dia akan nikah dengan Hind. Hind ini ada kemungkinan saudarinya, dia kemungkinan bukan juga. Kemungkinan bukan juga. Maka hukumnya tidak boleh sampai yakin. Ya. Atau anha ajnabiyatun. Iya. Lam yasihhu nikah ihtiyatan lil afdal. La bisa nikah. Harus yakin dulu. Kalau ini perempuan ajnabiyah, bukan saudaranya dia wala sih. Ya. Sadis dukuratuhu yakin. Nah, ini calon suami harus betul-betul yakin dia laki. Lain hanya kalau ini perempuan atau khuntha. Pada umumnya rata-rata kalau syarat ini sudah dapat ini. Khuntha ini khuntha apa? Punya 2 alat kelamin, alat kelamin laki-laki, kelamin perempuan, atau tidak jelas alatnya, maka itu sah nikahnya. Ya. Fala yasihhu nikahul khuntha wa in banat dukuratuhu. Wa in banat dukuratuhu, ya. As-sabi' adamul mahramiyah bainahu wa bainaha.
Damal mahram ya, bukan mahramnya dia ya. Bi anna takuna min al-muharramati alaihi ala ta'bid aw min jihatil jami'. Karena muharramat akan datang nanti dibagi menjadi dua. Muharramat ala ta'bid, yang kedua muharramat la ala ta'bid. Muharramat ala ta'bid sebabnya 5. Muharramat la ala ta'bid sebabnya juga 5. Begitu. Tapi mana muharramat ala ta'bid? Ini seumur hidup tidak mungkin nikah sama dia. Begitu. Al-muharramat yang tidak boleh kita nikahin, perempuan tidak boleh kita nikahin dibagi menjadi 2. Muharramat. Ada muharramat ala ta'bid selama-lamanya sudah. Sampai dia meninggal atau dia meninggal. Yang kedua muharramat lakin la ala ta'bid, ada batasan waktu. Batasan keadaan. Lewat dari batasan keadaan atau batasan waktu tersebut boleh. Oke. Lah, sebabnya muharramat ala ta'bid ini 5. Yang pertama nasab. Nasab ini umiknya dia, ukhtunya dia, saudarinya dia, amatinya dia, khalatinya, sampai seumur hidup tidak boleh dinikahi. Yang kedua radha, sama kayak radha, misalnya ibu susunya dia, saudari susunya dia. Nah, yang ketiga musaharah, adik misalnya ibu mertua atau mantu dan lain-lain, itu tidak boleh nikahin. Ya, itu yang sebagaimana yang 3 tadi itu muharram. Yang keempat al-li'an, nasallallahu afiyah. Kalau ta'ala ana indal hakim, ada bab-bab sendiri namanya bab li'an. Li'an itu secara singkat suami menuduh istrinya berzina atau anak yang dikandungannya suami bukan dari dia. Itu tuduhan suami bisa menyebabkan kena namanya haddul ghadf. Tuduhan atas zina yaitu suami kena pecut 80 kali. Dan tidak mungkin lepas dari pecutan ini kecuali kalau istri mengakuin, membenarkan perkataan suami atau suami mendatangkan 4 saksi atas perkataannya tersebut. Lah, kalau suami tidak mendatangkan 4 saksi, istri juga tidak mengakuin atas ini dia, bahkan istri menyatakan ini anak dari dia. Begitu. Lah, bagaimana status hukumnya? Sedangkan suami tahu betul kalau itu bukan anaknya dia. Dari mana tahu betul? Dia tidak pernah kumpul sama istrinya. Misalnya dia di kota lain, di negara lain, kemudian pulang-pulang hamil. Lah, ini ada masalah di sini kan? Nah, kalau begitu caranya bagaimana? Jadi jalur li'an. Li'an ini salah satu jalur yaitu sumpah 4 kali, yang kelima mujibah. Sumpah 4 kali yang benarkan omongannya dan menyalahkan omongan lawannya. Itu apa ya? Syurut zawjah. Bas. Oke, ya. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, wa Rabbana faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana ma'a ahlil unsa wa zakar. Rabbi wafiqna wafiqum lima tartazi qawlan wa fi'lan warzuqna kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nahza bil khairi wa nukbah. Rabbana wa aslih lana kulla syu'un wa aqirra birridha minkal uyun. Rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana waghfir wastur. Wa salatullahi ta'ashal mustafa man ilal haqqi da'ana fi kitabin fihi linnasi shifa wa ala al-alil kirami syurafa wa ala sahbil masabihil. Allahumma waj'alna mimman yusari'u fi ridhaq wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah fi kulli lahzatin abada adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada. Al-Fatiha lillahi wa rasul jami'il anbiya wal awliya wal syuhada wa ila ruh jami' al-imam Syafi'i jami' syekhana fi din jami' al-fuqaha Syafi'i jami' ulama Muhammadiyah wa fuqara muhaddithin wa fuqaha wa syafi'i wa jami' al-awliya wal ajma'in. Thumma ila ruh sayyidina al-habib wa fadlan man wa salam wa salam wa ta'ala wa salam ya bitul binah wa syukur min salim wa fadlan min ajma'in. ثم إلى روح ثم إلى روح جميع وليلة ثم إلى روح والدينا والجمع بزين الجبري ولا الجبري ثم إلى أبو بكر بن شهاب وجميع أبو بكر بن محمد بن حسين وجميع وليلة إلى روح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأموات حمزة بن محمد حمزة بن سالم ونرضى يغفر له برحمته وبركاته وأسرى ورضوان وآله تجعل قبر روضة من رياض الجنة وإلى روح والدينا ومن أوصى بتوب من أحسن ونرضى يغفر له برحمته الكبرى كن صالحا جامعا شاملا لخيرات الآخرة وإلى حضرة النبي سر الفاتحة.